Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dharain amin. Wa dan dzakara telah menerangkan al ulama'u para ulama annahu bahwasanya supaya ya ja'ala menjadikan sawaba pada pahala amalihi dari amalnya li ghairihi untuk selain dirinya atau untuk orang lain, terutama orang-orang yang sudah meninggal. Qiraatan adalah bentuk bacaan Quran atau dzikir atau sholawat, kanat adanya ya, atau gairo selain atau gairohuma selain keduanya ya. Jadi dari amalnya boleh, dari bacaan Quran atau dzikir atau sholawat ya boleh. Wadan ya dulu menunjukkan dalil ala atas dalika itu permasalahan atau perkara ya. Ma keterangan rawahu ya, ma ini hadis ya. Ma ini keterangan hadis. Rawahu yang telah meriwayatkannya Amru ibni Syu'aibin ya. Sayyidina Amr bin Syu'aib dari abihi ayahnya, dari jaddihi kakeknya, anna sesungguhnya an-nabiyya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adalah beliau telah bersabda. Apa kata Nabi? Ma tidaklah ala ahadikum, ma tidaklah atau tiadalah ala atas ahadikum salah seorang dari kalian, idza apabila aroda dia telah menginginkan supaya yatasoddaqo dirinya bersedekah bisodakotin dengan suatu sedekah tatawuan yang bentuknya sodako sunnah ya, yang bentuknya pada sodako sunnah ya. Tatawuan ini sodako yang bentuknya sunnah. Supaya ya ja'alaha salah seorang dari kalian menjadikan sodakoh sunnah tersebut supaya ya ja'alaha menjadikan salah seorang dari kalian
pada sodako sunnah tersebut liwalidayhi, ya, niatnya untuk kedua orang tuanya. Ya, ini. Jadi Nabi pun memberikan suatu gambaran kalau kita sedekah, mungkin orang tua kita atau siapa yang meninggal dari kita, ya, kita merasa mungkin rahmat pada mereka-mereka yang sudah meninggal, maka kita memberikan sodako itu, ya, niatkan untuk mereka. Ya, di sini kedua orang tuanya atau orang lain boleh. Maka bayakunu, maka adanya liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya, ajruha, pahala sodakoh tersebut. Ya. Orang tuanya dapat dari sodakoh yang diniatkan dari anaknya tersebut. Atau mungkin kita sodakoh kepada saudara, kerabat yang sudah meninggal, dapat. Ya. Yang mati dapat, wadan lahu, ya, wadan lahu, bagi orang yang bersedekah pula, yang hidup yang sedekah itu juga, ya, si pelaku sodako itu maksudnya, wadan lahu, bagi yang sodako itu juga, dia mendapatkan wadan lahu baginya, bagi orang yang sedekah itu, mislu, serumpama, atau seperti ujurihima, pahala-pahala dari kedua orang tuanya. Jadi anaknya sodako itu juga dapat, yang mati juga dapat, dengan catatan niatnya kepada dua orang tuanya juga. Selain dia sodako, juga diniatkan untuk kedua orang tuanya. Misalnya dia sodako kepada masjid atau pesantren, atau pondok pesantren, atau madrasah, atau kepada orang fakir atau miskin, atau anak yatim, dia niat sodako. Terus dia juga ingat, ya Allah, saya sodako ini sampaikan juga kepada kedua orang tuaku atau kepada keluargaku yang meninggal. Sebut. Maka sampai dia dapat pahala itu. Yang sodako dapat, yang mati dapat. Min gairi, dari selain an kuso, berkurang. Dari selain an kuso, berkurang, min, dari ujurihima, pahala-pahala keduanya. Syai'un, sedikit pun. Jadi tidak berkurang pahalanya. Gitu. Jadi tidak dikurangi, yang sodako ya tidak dikurangi pahalanya. Yang dapat hadiah tadi, yang meninggal tadi juga dapat, tidak dikurangi juga. Dalam pengertian apa? Tidak dibagi sama Allah. Misal kalau misalnya dihitung secara kalkulasinya, yang sodako dapat 100%, yang mati dapat 100% juga, tidak dibagi 50%, tidak. Nah, ini keterangannya di situ. Ini hadis riwayat siapa? Catatan kaki di bawah. Akhrajahu Tabrani, telah mengeluarkan riwayat hadis tersebut Imam Tabrani. Di dalam Ausat, kitab Ausat beliau. Ya. Kemudian siapa lagi yang meriwayatkan? Wa Abu Syekh, Imam Abu Syekh Ibnu Hayyan bin Hayyan. Ya. Juga meriwayatkan. Ya. Fi Tabaqatil Muhaddisin, di dalam kitab beliau, namanya apa? Tabaqatil Muhaddisin bi Asbahani. Ya. Jadi kedudukan hadis ini hasan. Itu. Terus bawahnya. Wadan ba'du sebagian. Ya, keterangan waroda yang telah datang riwayatnya
minal dari ahadisi beberapa hadis, minal dari ahadisi beberapa hadis di dalam hadal ini babi bab, ya, dalam bab masalah ini ada juga riwayat hadis yang lain, ya. Walaupun karena adanya sebagian hadis tersebut dhaifan adalah lemah kedudukannya, ada juga hadis lain juga meriwayatkan, walaupun ada juga yang dhaif. Ada juga yang dhaif, yang tadi ini hasan. Ada juga yang dhaif. Gitu. Faqat maka sungguh taqarrara, ya. Atau tuqarrara di mabni majhul, faqat maka sungguh tuqarrara telah ditetapkan inda menurut ahli hadis, pakarnya hadis. Nah, walaupun misalnya ada hadis yang dhaif kedudukannya, tapi menurut pakar hadis, menurut ulama-ulama ahli hadis, ya, para hafid hadis, para musnid hadis, ya, mereka memberikan satu ketetapan, annahu, sesungguhnya, ya, sesungguhnya perkara yukmalu bisa diamalkan bid'aifi dengan hadis yang berkedudukan dhaif atau lemah, ya, di dalam fadhailil masalah fadilah amali, di dalam amal perbuatan, di dalam fadhaili masalah fadilah, atau di dalam fadilah amali, ya, dari amal perbuatan. Boleh dipakai walaupun hadisnya dhaif, boleh. Untuk apa? Fadhailul amal, tapi untuk hujah tidak bisa. Tapi mengenai hadis yang masalah orang yang sudah mati diberikan hadiah dari yang hidup, ya, hadisnya bukan hanya dhaif, yang sahih ada, yang hasan ada, tapi juga ada yang dhaif. Nah, tapi walaupun ada yang dhaif, masih bisa dipakai untuk apa? Fadhailul akmal. Gitu loh. Tapi hadis masalah pahala disampaikan kepada yang mati, hadisnya sahih banyak, hasan banyak, dhaif juga ada. Gitu. Walaupun ada orang mengatakan dhaif hadisnya, kata siapa? Ada beberapa yang dhaif, tapi banyak yang hasan, banyak yang sahih hadisnya. Nanti dibantu dengan keterangan yang lain. Nah, ini contoh-contoh dalam keterangan siapa? Hadis, beberapa hadis. Ini dalam ada kitab kumpulan fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mencuplik keterangan hadis-hadis sahih, ya, masalah tersebut, masalah yang orang hidup memberikan hadiah kepada orang yang mati dan sampai pahalanya tidak berkurang. Ya, ini Imam Ibnu Taimiyah maupun Imam Ibnul Qayyim ini mencuplik suatu keterangan hadis sahih, ya. Anna rajulan, ada seseorang sahabat, qala lin Nabi, pernah berkata kepada baginda Nabi, inna ummi tuwfiyat, ibu saya itu sudah meninggal, sudah wafat. Apa yanfa'uha an atasaddaqu anha? Apakah ya Rasulullah akan memberikan manfaat pada ibu? Maksudnya ibunya sahabat ini, ya. Jikalau saya memberikan sodako atas nama ibu, maka Nabi menjawab, qala na'am, iya. Nah, ini satu. Ini hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Ini riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud. Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Itu. Kemudian dalam
Hadis yang lain, riwayat siapa? Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Nah, dua hadis sahih. Dari sanad Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagi seorang sahabat datang kepada Nabi, anna rajulan qala lin Nabi, kemudian berkata kepada baginda Rasul, inna ummi uqtutilat nafsuha. Ibu saya wafat, jiwanya wafat, terbunuh jiwanya. Walam tusi, keadaannya waktu itu, waktu meninggal, beliau belum sempat tidak sama sekali berwasiat. Belum sempat berwasiat, tidak sama sekali berwasiat ketika meninggalnya. Wa adunnuha, dan aku mempunyai prasangka, kata sahabat tersebut, lau takallamat tasaddaqat, andaikan ibu saya bisa berbicara, andai kata berbicara, maka dia akan bersedekah. Tapi keburu meninggal. Fahal laha ajrun, maka apakah bagi ibu saya mendapatkan ajrun pahala? In tasaddaqtu anha, jika saya mensedekahkan sesuatu atas nama ibu, anha itu kembali kepada ibunya. Maka Nabi menjawab, na'am, iya. Singkat Nabi jawabannya, iya. Nah, ini sahih. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan hadisnya dhaif, itu dari mana? Itu. Wa fi sahih Muslim, dalam riwayat sahih Muslim lain, riwayat yang lain dari sanad sahabat Abu Hurairah. Anna rajulan, ada seseorang, ya. Qala telah berkata, maksudnya dia berkata ini minta pendapat Nabi. Sahabat ini datang berkata, itu tujuannya minta pendapat kepada baginda Nabi. Apa kata dia? Inna abi mata walam yusi afayan fa'u. Ya. In tasaddaqtu anhu, ya Nabi, ayah saya, abi saya telah meninggal. Keadaannya belum sama sekali, tidak sama sekali beliau berwasiat. Ayan fa'u, apakah bermanfaat bagi abi atau bapak saya atau bapaknya, apakah bermanfaat pada dia, maksudnya ayahnya sahabat ini, in tasaddaqtu anha, jika saya bersedekah anhu darinya, maksudnya apa? Atas nama beliau. Nabi pun menjawab, na'am, iya. Nah, ini riwayat siapa? Imam Muslim. Nah, dari sini. Nah, dari sini ini jelas kan, sudah jelas kan? Ada lagi kisah lagi. Ya. Riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Haythami. Kemudian kisahnya bagaimana kisahnya? Ini ada kisah. Sayyidina Umar, anak Umaron, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Dia menukil hadis. Ya. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Umar, Khalifah Umar. Kita kenal kan? Kita sudah banyak kenal siapa Sayyidina Umar. Pernah bertanya kepada Nabi, andalika dari masalah tersebut, masalah sodako itu. Ya. Faqala, kemudian Nabi menjawab, ya, jadi Sayyidina Umar pernah tanya kepada Rasulullah, sodako yang diberikan kepada orang tuanya. Maksudnya sampai apa enggak? Boleh apa enggak? Maka Nabi menjawab, faqala, amma abuka falau aqarra bitauhid fasumta anhu au tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Adapun ayahmu, andaikan ayahmu itu mengikrarkan ketauhidan kepada Allah, maka kamu puasa, fasumta anhu, maka kamu berpuasa, au tasaddaqta, atau kamu bersedekah, anhu, atas nama ayahmu, nafa'ahu dzalik, maka pahalanya manfaat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini. Maksudnya kalau sama-sama iman, kita niat sedekah atau kita beramal soleh, yang kita niatkan, ya Allah sampaikan pahalanya juga kepada ayahku. Asalkan sama-sama iman, sampai. Tapi kalau imannya berbeda, keyakinannya kepada Allah tidak sama, satunya menyembah Allah, satunya tidak menyembah Allah, tidak percaya pada Allah, putus. Nggak sambung. Nah, ini maksudnya Rasulullah. Ini maksudnya Rasulullah seperti itu. Ya. Nah, ada lagi dari riwayat Imam Daruqutni, banyak riwayat. Ana rajulan, ada seorang sahabat, sahabat Nabi, pernah bertanya pada Nabi. Faqala ya Rasul, wa ya Rasulullah, wahai Rasul,
innali abawaini, saya sesungguhnya punya kedua orang tua ya Rasul. Wa kuntu abarruhuma, aku ini ya, adanya diriku berbakti adalah berbakti kepada keduanya hala hayatihima, dalam keadaan posisi keduanya masih hidup. Ya. Fakaifa bil birri ba'da mautihim, maka bagaimana cara aku berbakti setelah keduanya meninggal? Waktu hidup aku berbakti kepada ayahku, ibuku, tapi sekarang kalau keduanya sudah meninggal, keduanya setelah meninggal bagaimana? Maka Nabi menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ba'dal birri an tusalliya lahuma ma'a salatika wa anta suma lahuma ma'a siyamika wa anta saddaqa lahuma ya ma'a sadaqatika. Nah, ini dinukil dari ya Imam Ibnu Taimiyah, mendukil keterangan Imam Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni dalam kitab Sunan beliau. Kata Nabi, sesungguhnya setelah berbakti kepada kedua orang tua, maksudnya jika engkau sholat antusalliya lahuma ya ma'a sholatika. Ya, jika engkau sholat untuk keduanya ma'a sholatika ya bersama sholatmu, maksudnya apa? Berarti seakan-akan, bukan seakan-akan ini ya, kalau dari Allah saya sholat seperti ini, sampaikan juga kepada kedua orang tuaku, berarti Nabi menjelaskan seperti itu. Wa antasuma lahuma, atau engkau berpuasa ya, atau engkau berpuasa untuk keduanya ma'asiyamika, bersama puasamu. Seperti Ramadan gini, ya Allah, puasa saya ini mudah-mudahan juga menjadi rahmat bagi kedua orang tuaku. Wa anta sedekah, atau jika engkau bersedekah ya lahuma, bagi keduanya ma'a sedekatika, bersama sedekahmu. Atau ya Allah, ini saya sedekah, ya Allah sampaikan juga orang tuaku dapat rahmat dari sedekah ini. Ini riwayat Imam Ad-Daruqutni. Banyak hadisnya, banyak. Ya, tidak saya sebut semuanya. Berarti kalau kita ngaji diniatkan pahala untuk sampai. Jangankan ngaji, baca Quran, ya. Dalam keterangan hadis Nabi, besok itu di akhirat baca Quran, orang baca Quran. Makanya usahakan anak-anak kita mudah-mudahan ahli baca Quran, paham betul Al-Quran, bisa mengamalkan Quran. Ya. Dari sanad Sayyidina Sahal bin Mu'ad dari ayahnya, an Abi. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan suatu sabda. Man qara al-Qur'an, siapapun orang yang telah membaca Al-Qur'an, wa amila bihi, dan dia telah mengamalkan dengan Quran tersebut. Mengamalkan bagaimana? Dibaca terus-terusan, kemudian dipelajari isinya, diamalkan kandungannya, gitu kan? Maka apa? Bisa walidahu, maka kedua orang tuanya akan diberikan ya kebesaran, diberikan pakaian kebesaran. Yaumal kiamati, kelak di hari kiamat. Apa? Berupa apa? Tajan min nurin, mahkota dari mahkota. Mahkota seperti raja yang terbuat dari cahaya. Enaknya anak kalau punya bisa baca Quran. Kalau punya anak nggak bisa baca Quran, repot. Bisa orang tuanya nggak pakai mahkota. Gitu. Dau'uhu mislu dau'i syamsi. Sinar cahayanya, terangnya ini seperti terang sinarnya matahari. Wa yuksa walidahu kullataini la taqumu lahum ad-dunya. Sampai-sampai bukan hanya mahkota, kedua orang tuanya dikenakan ya di akhirat ini perhiasan, dua perhiasan. Diartikan di sini dua perhiasan itu apa? Diberikan pelengkap semuanya, berarti pakaiannya. Enggak seorang raja, tapi melebihi raja. Kemudian orang tuanya tanya, fayakulani, tanya, kedua orang tuanya tanya, bisa di akhirat. Ya. Bima gusina hada, dengan penyebab apa saya mendapatkan kehormatan, pakaian, mahkota seperti ini? Kemungkinan orang tuanya di dunia tidak pernah merasakan seperti itu. Mungkin bukan seorang raja, bukan seorang pembesar, bukan siapa-siapa, mungkin orang biasa-biasa. Tanya dia. Fayuqalu, maka ada yang menjawab, dikatakan kepada orang tuanya tersebut, bi akhdi waladikum al-Qur'an, dengan sebab anakmu itu mengamalkan Al-Qur'an. Anak engkau berdua itu mengamalkan Al-Qur'an.
tanpa menyampaikan. Ini tanpa menyampaikan. Tanpa menyampaikan bagaimana? Tanpa menyampaikan, ya Allah saya baca Quran, mudah-mudahan pahalanya juga orang tua saya dapat rahmatnya. Rahmat dari pahala dari baca Quran. Tanpa nyebut itu, Allah pun memberikan istimewaan. Ini Quran. Makanya kalau kita punya anak, tekan supaya bisa baca Quran. Jangan sampai, mohon maaf, hanya mentingkan ilmu duniawi, tapi anaknya bisa baca Quran. Wow, ini suatu bencana, musibah terbesar orang tua jika punya anak tidak ngerti agama. Silakan kita belajar ilmu pengetahuan umum, silakan sepandai-pandainya. Tapi ingat, itu tidak bisa, belum tentu menjamin dibawa ke akhirat, belum tentu jamin. Tapi kalau ilmu agama, dipastikan menjamin sampai akhirat. Makanya Imam Ghazali kan sudah membagi dalam penjelasan itu. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ada ilmu yang hanya sunnah, bahkan ada yang ilmu dipelajari itu haram. Yang fardu ain apa? Ilmu agama, mau tidak mau wajib dipelajari. Masalah fikih, masalah tauhid, masalah fikih, masalah akhlak. Ya, akhlak di sini dalam lingkup pembahasan tasawuf. Ya, dipelajari semua itu. Ya kan, mohon maaf kalau punya anak, ya hanya pinter, mohon maaf, pinter hitung-hitungan, ya, sepandai-pandainya dia, punya titel setinggi-tingginya, tapi kalau tidak mengerti agama, yang kasihan orang tuanya dan anak itu juga kasihan. Apa kita banggakan? Kan kita ini calon penghuni akhirat bukan dunia, kan gitu. Ya, pandai sekolah tapi tidak bisa ngaji, eman. Makanya bagaimana? Sekolah oke, terus sekolah, tapi jangan tinggalkan agama karena itu wajib. Jangan agama ditaruh di nomor berapa, jangan kualat. Besok rugi orang tuanya, nangis di akhirat. Lanjut keterangan. Nah, ini banyak hadisnya, cuma saya sebutkan beberapa ya. Yes. Terus yang mana tadi, Mas? 116 ya. Sin, soal pertanyaan. Ma apa? Hukum qiraati di dalam membaca Al-Quran yang mulia. Alal atas mayiti, orang yang sudah meninggal. Maksudnya apa? Pahalanya disampaikan kepada orang yang meninggal. Hukumnya bagaimana? Kita baca Quran, kita sampaikan pahalanya juga kepada orang yang meninggal. Wadan ala di atas al-kubri, kubur. Ya. Dibaca Quran itu di atas kubur. Hadiahnya disampaikan kepada yang meninggal. Contoh, baca Yasin di kuburan, disampaikan kepada sahibul makom. Atau baca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulk, surat At-Tabarak misalnya. Atau baca surat Al-Kahfi, atau surat Al-Fatihah, atau Al-Baqarah, atau surat-surat yang lain. Biasanya orang baca pendek-pendek, Qul, Falaq, An-Nas, semampu dia. Apakah boleh? Boleh enggak baca di atas kubur? Jim jawabannya, al-jawab, qala telah berkata al-imamu imam asy-Syafi'i Syafi'i. Ya. Qala telah berkata al-imamu imam asy-Syafi'i Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini Imam Syafi'i berkata. Ya, Imam Syafi'i berkata, yustahabbu, disunnahkan, maksudnya dianjurkan secara sunnah. Maksudnya sunnahnya ini agak diperhatikan, yustahab ini. An supaya yukro'a dibacakan. An supaya yukro'a dibacakan, indah di samping atau di sisi al-qabri, kubur. Ayyu syai'in. Ya. Apapun sesuatu. Apapun sesuatu apa? Boleh dibaca surat-surat pendek, boleh dibaca surat-surat panjang, boleh dibaca ayat-ayat secara mutafarriqah terpisah-pisah, boleh. Ya. Minal dari Qur'ani, Al-Quran, kitab suci Al-Quran, boleh. Tidak ada larangan. Kata Imam Syafi'i, tidak ada larangan.
Makanya kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan, itu fitnah. Itu fitnah. Ya. Wadan in jika khotamu, mereka orang-orang itu, orang-orang yang membaca di atas kubur itu telah mengkhatamkan, wadan in jika khotamu, mereka telah mengkhatamkan Al-Qur'ana, ya, pada kitab suci Al-Qur'an, ya, dibaca di atas kubur, ya, disampaikan kepada ahlul mayyit atau sahibul maqam, sahibul qabr, ya, dihatamkan Quran itu dari awal Al-Fatihah, surat Al-Baqarah hingga An-Nas, kullahu secara keseluruhannya dibaca semua misalnya. Maka kata Imam Syafi'i bagaimana? Karena maka adanya perbuatan tersebut, ya, yang dia baca itu, karena maka adanya perbuatan tersebut, hasanan adalah baik. Loh, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ya. Siapa berani mengalahkan Imam Syafi'i? Dan siapa berani menentang Imam Syafi'i? Atau menyalahkan Imam Syafi'i? Tidak ada, mohon maaf, tidak ada ulama seperti Imam Syafi'i zaman sekarang. Itu imamnya ulama seluruh dunia, Imam Syafi'i. Bahkan banyak imam-imam hadis, imam-imam fikih, imam-imam tauhid yang ikut jejaknya Imam Syafi'i keilmuannya. Ya. Dzakarahu telah menerangkan keterangan tersebut. Dzakarahu telah menerangkan keterangan tersebut. Siapa? Al-Imamu Imam An-Nawawi Nawawi. Ya, Imam Nawawi menyebutkannya. Seperti itu. Ya, jadi Imam Nawawi menjelaskan seperti itu. Ya, siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi itu yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Ya, yang terkenal. Yang ngarang kitab Al-Adhkar. Kitab doa, kumpulan doa. Banyak. Bustanul Arifin. Itu kan Imam Nawawi. Banyak karangan Imam Nawawi. Termasuk Syarah Al-Muhaddab. Ya. Syarah Muhaddab. Ya. Yang fenomenal itu Syarah Muhaddab. Ya. Kemudian Raudhatul Thalibin. Kita pakai itu juga. Ya. Itu yang dipakai ulama dunia kitab-kitabnya beliau. Ya. Imam Nawawi. Ada Imam Nawawi Syria. Yang makamnya dihancurkan, dibom oleh sekelompok orang yang tidak tanggung jawab itu, yang kelompok ekstrim itu. Ada Syekh Nawawi Banten. Nah, dia seorang mufti di Masjidil Haram. Guru-gurunya ulama Nusantara. Ya. Terus, ada nomor 115, ada yang kurang tadi, Mas. Yang mana? Oh iya, ini belum dibaca ya? Sampai bawahnya? Bawahnya belum? Kembali ke 115 yang belum diloncati tadi itu. Oh, wadan dakaro telah menerangkan. Nah iya ini. Wadan dakaro telah menerangkan Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini salah seorang murid Imam Ibnu Taimiyah. Kitabnya banyak juga, karangannya ratusan. Yang fenomenal, Zadul Ma'ad, kitab Ar-Ruh, kitab Hadil Arwah, banyak kitabnya. Ya, Imam Ibnu Qayyim. Ya. Beliau mengatakan, di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya. Apa kitabnya namanya? Ar-Ruhi. Kitab Ar-Ruh. 1 jilid. Ya. Ma yaktadi sanad darsi alal qabri. Ya. Ma perkara yaktadi, ya, yang memutuskan, menentukan sanad darsi, penetapan pelajaran, ya, ala atas al-qabri, masalah kubur. Jadi Imam Qayyim membahas masalah ruh, masalah kubur, masalah akhirat. Ya. Dia memberikan suatu keterangan yang Masya Allah dalam kitab itu. Ya. Terutama kitab ar-ruhnya. Walaupun banyak kitab bahas masalah ruh itu banyak, masalah akhirat banyak. Seperti kitab At-Tadhkirah Imam Qurtubi, kemudian kitab Al-Budurus Safirah Imam Sayuti, banyak. Dalam tafsir-tafsir itu juga banyak dikupas. Imam Ar-Razi,
banyak. Kemudian siapa lagi itu? Yang imam siapa? Yang sekarang kita Ma'alimut Tanzil itu. Baghawi, banyak dikupas itu. Ya. Jadi masalah ruh ini wajib kita tahu karena kita nanti jadi alam ruh juga. Kita akan punya ruh dan nanti akan menempati ruh kita di mana. Wadan istadalla telah membuat suatu dalil lidzalika untuk itu pembahasan ya, untuk itu pembahasan. Ya. Pembahasan apa? Pembahasan tentang kirim doa kepada orang yang mati dengan bacaan Quran. Gitu. Bi anna dengan sesungguhnya jamaah dan sekumpulan, jamaah ini sekumpulan. Bi anna dengan sesungguhnya jamaah dan sekumpulan mina dari salafi kalangan ulama salaf. Ulama salaf, ulama di zaman Nabi, itu kalangan sahabat. Sampai tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in, termasuk Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Muhammad bin Hanbal, itu masuk ulama salaf. Imam Tawus, banyak lagi, banyak. Ya, ratusan ulama salaf itu. Ya. Ausau, mereka telah memberikan wasiat. Nah, jadi ulama salaf itu mereka telah memberikan wasiat. Ausau, an supaya, apa wasiatnya? An supaya yukro'a dibacakan, an supaya yukro'a dibacakan indah di samping atau di sisi kuburihim, kubur mereka. Jadi mereka itu berwasiat kepada keluarganya, kepada santrinya, dan jamaahnya kalau mereka mati supaya dibacakan Al-Quran di samping kubur mereka. Jadi jangan salahkan kalau zaman sekarang banyak orang baca Quran di kubur atau di pemakaman. Jangan dikatakan itu hal yang syirik atau bid'ah, jangan. Siapa di antara mereka? Minhum, sebagian dari mereka. Ini sebagian dari mereka, berarti banyak yang nggak disebutkan, tapi sebagian disebutkan. Siapa? Minhum, sebagian dari mereka ulama salaf. Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Auso, beliau telah mewasiatkan. Auso, beliau telah mewasiatkan. Ya. Auso, beliau telah mewasiatkan. Ya. An supaya yukro'a dibacakan, an supaya yukro'a dibacakan indah di sisi atau di samping qabrihi, kuburnya. Apa yang minta beliau bacakan? Apa yang Sayyidina Abdullah bin Umar minta ketika nanti beliau meninggal supaya dibacakan di samping kuburnya? Apa? Dari Al-Quran tersebut. Suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah. Ini pesannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya kan? Apa salah Sayyidina Abdullah bin Umar? Ya. Beliau ini dekat dengan baginda Rasul, dekat dengan ayahnya Sayyidina Umar. Ya. Berani kita menyalahkan beliau. Gitu kan? Jadi semua itu ada jejaknya yang kita lakukan di seluruh dunia kaum muslimin, datang ke kuburan, mengunjungi kuburan orang tuanya, mengunjungi kuburan sanak familinya, mengunjungi kuburan guru-guru kiai-kiainya, syekh-syekhnya, mengunjungi makam aulia, para habaib yang mukarramin, yang dimuliakan Allah. Ya. Jangan sampai kita menganggap itu sesat. Jangan. Wadan annal sesungguhnya ansor, para sahabat ansor, ya, yang tinggal di Madinah. Kalau yang di Mekah, al-muhajirin. Ini sahabat ansor. Kanat, ya, adanya sahabat ansor, ya, kanat adanya sahabat ansor, idza apabila mata telah meninggal, al-mayyitu seorang mayit,
Al-mayyit itu seorang mayit. Bila ada seseorang meninggal, ikhtalafu adalah mereka berganti-gantian, ya, adalah mereka berganti-gantian datang dan pulang. Ila menuju ke qabrihi, kuburnya. Jadi sahabat Ansor itu kalau ada salah satu keluarganya meninggal atau temannya meninggal, mereka bergantian apa? Ziarah, datang ke pemakamannya. Apa hanya datang? Enggak. Apa hanya menjenguk saja? Mengucapkan salam, assalamualaikum, ya ahla diyar, gitu aja? Enggak. Mereka berbuat sesuatu. Apa? Yaqra'una, mereka membaca. Yaqra'una, mereka membaca Al-Qur'ana, tentang Al-Qur'an atau pada Al-Qur'an. Ya, bahasa Jawanya yaqra'una, ya. Maca sapa wong-wong sahabat Ansor Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Itu di mana Jawa seperti itu. Ma indahu di samping, di sisi kuburnya yang meninggal tadi. Nah, ini dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnul Qayyim. Nah, mengenai yang disampaikan tadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini hadis marfu. Ya, yang menyampaikan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya. Jadi ini hadis akhrajahu marfu'an di Tabrani dalam kitab Al-Kabir, kemudian dalam kitab Al-Baihaqi. Dalam kitab Imam Al-Baihaqi, dalam kitabnya namanya Syu'abul Iman. Catatan kaki di bawahnya itu. Itu kumpulan hadis itu. Masalah keimanan juga, bahas itu. Itu luar biasa kitab itu. Lanjut, bawahnya terakhir. Ya. Kembali 116 tadi. Sin, soal pertanyaan. Ma apa ad-dalilu dalil ala atas jawazi pembolehan atau bolehnya zalika dari perbuatan membaca Al-Quran di atas kubur. Dalilnya apa? Ma apa dalilu dalil ala atas jawazi bolehnya zalika itu membaca Quran di atas kubur. Dalilnya apa? Jim, jawabannya. Daliluhu, dalilnya. Kita kan kadang-kadang tanya, mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya. Ma adalah keterangan taqaddama yang telah berlalu qoriban, ya. Secara dekat sudah dibahas ya. Tadi itu sudah dibahas maksudnya. Min dari qauli ungkapan Ibni Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Siapa? Abdullah bin Umar dan sahabat Umar bin Khattab, ayahnya. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Ya. Idza apabila mata telah meninggal, ahadukum salah seorang dari kalian, fala maka janganlah tahbisuhu, kalian menahannya. Kalau ada orang meninggal, segerakan berangkat, jangan ditahan, segera mandikan, ya, segera rawat jenazahnya. Kalau sudah siap, berangkat ke kuburnya. Kalau ada keluarganya ditunggu boleh, tapi jangan lama-lama. Misalnya tidak sampai sehari, ya, tidak sampai jenazahnya rusak lah. Ya jangan sampai nunggu sampai berhari-hari, jangan. Berangkatkan. Kalau sudah keluarganya kumpul, ya, yang dekat-dekat sudah kumpul, misalnya yang jauh masih nunggu kapal, masih 2 hari 3 hari atau perjalanan sampai besok sore matinya pagi sore besok, sorenya besok baru datang, jangan. Walaupun ada ulama yang memberikan rukhsah, karena perintah ini juga bukan perintah yang sifatnya wajib dilaksanakan, bukan. Ini ya, bukan wajib dilaksanakan, bukan. Tapi untuk kehati-hatian, segerakan, jangan ditahan.
Ini hukum untuk kehati-hatian kita. Bukan suatu hal yang sifatnya wajib mutlak, bukan. Dan asri'u, kalian segerakan. Dan asri'u, kalian segerakan berangkat bihi dengan si mayat. Ila menuju ke qabrihi, kuburnya. Segera berangkat ke pemakaman. Nah, ini yang penting. Yang ini yang penting. Digaris bawahi. Wal yukra, dan hendaknya dibacakan, wal yukra, dan hendaknya supaya dibacakan inda, di samping atau di sisi ra'sihi, kepalanya si mayat. Ketika sudah ditanam, sudah dikubur, ya, bacakan di sampingnya apa? Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah dari Al-Qur'an. Ya, makanya ya, kita sering kirim pada orang, mudah-mudahan yang meninggal mendapatkan rahmat barokah Al-Fatihah. Jadi ada landasan hukum. Wadan indah, di sisi atau di samping rijlai, kedua kakinya orang yang meninggal itu, ketika sudah ditanam, dibacakan apa? Fatihatul Baqarati, ya, ayat pembuka Al-Baqarati, dari surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai ayat berikutnya. Biasanya 5 ayat itu. Dan taqaddama, telah berlalu al-hadisu, keterangan hadis, al-hadisu, hadis tersebut, al-marfu, secara marfu, ya. Apa? Dalam keterangan ini Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u, kalian bacalah, ala atas mautakum, orang-orang yang meninggal dari kalian, Yasin. Apa yang dibaca? Pada surat Yasin. Ing surat Yasin. Jawabannya gitu. Maf'ul bi itu. Yasin, ing surat Yasin. Baca surat Yasin. Makanya umumnya orang baca Yasin. Ya. Syukur-syukur dibacakan seluruh Quran. Kata Imam Syafi'i, hasanan, bagus. Dan hasanan. Tapi ya, orang kalau sekarang suruh baca Quran ya repot gitu. Banyak beratnya. Dan anna, sesungguhnya ba'dol, sebagian muhaddzina, para ulama ahli hadis. Dan anna, sesungguhnya ba'dol, sebagian muhaddzina, para ulama ahli hadis. Qad adalah sungguh hamalahu, sebagian ulama tersebut membawa pengertian hadis tersebut, Iqra'u ala mautakum Yasin. Dibawa kemana pengertiannya? Alal atas hakikati, makna intinya. Alal atas hakikati, pengertian intinya atau arti intinya dari kalimat mautakum itu. Kama sebagaimana huwa, ya. Kama sebagaimana huwa, dia, ya. Dhahirul, adalah jelasnya al-hadisi, ya, di dalam hadis tersebut. Nah, jadi mautakum ini, sebagian para ulama ahli hadis mengatakan mautakum ini dimaksud adalah orang yang meninggal atau mati secara sesungguhnya, sudah mati pengertiannya yang dibacakan Yasin. Nah, yang kemudian yang berikutnya, dan hamalahu, telah membawa pengertian keterangan tersebut, keterangan mautakum ini. Dan hamalahu, telah membawa pengertian mautakum tersebut, ba'duhum, sebagian para ulama hadis, alal atas majazi,
makna majaz, kiasan. Yakni maksudnya, ya makna majaz bagaimana tentang mautakum kalau diartikan secara majaz? Yakni maksudnya, man orang korobal yang dia telah mendekati, al-mauta pada kematian. Yaitu orang apa? Sakratul maut. Ya. Dan kullun semuanya, ya. Semuanya itu siapa? Semuanya yang membawa ulama hadis yang membawa pengertian secara dohirul hadis atau secara majaz, ya. Jadi semuanya ulama hadis yang menyebutkan yang dimaksud mati di sini itu orang yang mati, mautakum ini dimaksud orang yang mati, atau secara majaz orang yang mau mendekati mati, yaitu orang yang sakratul maut atau orang al-muhtador. Ya. Ya. Muhtamalun adalah kemungkinan, ya. Atau mungkin. Ya. Dan lau andaikan kila dikatakan atau diungkapkan, dan lau andaikan kila diungkapkan atau dikatakan bihima dengan dua pengertian tersebut. Apa pengertian dua tersebut? Pengertian orang yang mau mati dan pengertian orang yang sudah mati sama-sama dibacakan Yasin. Nah, itu maksudnya seperti itu. Yang mau mati bacakan Yasin biar cepat, tidak sulit-sulit ketika ruhnya dicabut. Kemudian kalau sudah mati bacakan lagi surat Yasin. Ya. Jami'an secara keseluruhan, ya. Karena maka adanya perbuatan tersebut, karena maka adanya cara tersebut, baca Yasin itu, bagi yang mati maupun yang mau mati, aksana adalah lebih baik. Aksana adalah lebih baik. Ya. Wadan rawa telah meriwayatkan Al-Khallalu Imam Khallal Ani Sya'bi dari Imam Sya'bi. Qala beliau berkata, kanatil terdapatlah. Qala beliau berkata, kanatil terdapatlah Ansoru, para sahabat Ansor. Idza bila mata telah meninggal lahu bagi mereka. Idza bila mata telah meninggal lahu bagi mereka mayitun, seorang mayit. Ya, apabila salah seorang mati dari kalangan sahabat Ansor. Ya, sama keterangan ini kan sudah tadi disebutkan kan? Ya. Ikhtalafu, ya. Adalah mereka silih berganti datang dan pulang. Ila menuju qabrihi, kuburnya orang yang meninggal tersebut. Jadi sahabat itu datang, satunya lagi datang. Ini sahabat Ansor kalau ada yang meninggal. Jadi tidak di rumahnya saja, tidak taziah saja, termasuk datang ke kuburnya. Untuk apa mereka? Yaqra'una, mereka membaca Al-Qur'ana pada Al-Qur'an atau tentang Al-Qur'an. Ya. Indah, selesai keterangannya. Nah, kemudian wadanlah tidaklah yazalu berhenti-henti. Ya. Wadanlah tidaklah yazalu berhenti-henti atau tidaklah bergeser. Maksudnya berhenti-henti, tidak berhenti-henti. Tidak mandek-mandek, cara Jawa ini gak mandek-mandek. Al-muslimuna kaum muslimun, ya. Mundu sejak ahdil ansori, sejak ahdil ansor, di masa sahabat Ansor, ahdil ansori di masa ansori sahabat Ansor, mereka tidak berhenti kaum muslimun. Ya, sejak zaman sahabat-sahabat Ansor, apa yang mereka perbuat tidak berhenti? Yuwadibuna, mereka melakukan rutinitas, membiasakan. Yuwadibuna, mereka melakukan rutinitas, membiasakan ala atas
Qiraati membaca Al-Quran, termasuk juga zikir, termasuk juga mungkin sholawat. Kan kita nggak tahu, gitu kan? Ya qiraah ini kan sifatnya umum kan, bisa Quran, bisa zikir, bisa sholawat, gitu. Alal atas amwati, orang-orang yang sudah meninggal. Ini kata siapa? Imam Khalal dari Imam Sya'bi. Nah, Ba'ulima maka telah diketahui min dari majmu'i dihimpunnya ma keterangan, min dari majmu'i dihimpunnya ma keterangan taqaddama yang telah berlalu. Apa yang telah diketahui keterangannya? Masyru'iyatul disyariatkannya. Ya. Masyru'iyatul disyariatkannya. Qiraati di dalam membaca Al-Quran atau yang lainnya bisa. Alal di atas khobri kubur. Ya. Jadi sudah disyariatkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya jangan kita salahkan. Ada orang ke kuburan, jangan salahkan. Itu dah. Kalau kita salahkan mereka, sama saja menyalahkan Kanjeng Rasul dan menyalahkan sahabat-sahabat. Nabi Muhammad pernah ziarah ke makam ayah ibunya. Sayyidatuna Aisyah ziarah ke makam saudaranya Abdurrahman. Putrinya Rasulullah pun ziarah ke makamnya Sayyidina Hamzah. Ya kan? Sampai ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, bukankah Rasulullah pernah melarang ziarah kubur? Apa jawaban Sayyidatina Fatimah Al-Batul, putrinya Rasulullah? Memang Rasulullah, maksudnya ayahnya beliau, pernah melarang. Tapi kemudian dihapus. Ini Sayyidatina Fatimah. Apa berani kita menyalahkan mereka-mereka ini yang dekat dengan Rasulullah? Nabi sendiri pun ziarah ke makam sahabat-sahabatnya. Dan itu sering dilakukan beliau. Ke pemakaman sahabat-sahabatnya gugur di medan peperangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.